Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Wal muhtaramin, para alim ulama, wasulal al mursalin, wal mujtahidin fi sabilillah, para cendekiawan, para tokoh-tokoh agama, sesangat batan kaula ta'dimi dan batan kaula ta'ati, dan hadirin wal hadirat jamaah, para ikhwanul muslimin wal muslimat, bil khusus yang ada di grup pengajian kitab Salafus Shalihin, Syekh Badaki nang grup batan kaula. Alhamdulillah, semangken ampun memasuki Lebaran hari yang keempat. Yaitu semangken, kalau enggak silap sudah memasuki hari Isnin, karena kemarin hari Lebaran dimulai hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, di hari keempat. Saya pribadi mohon maaf daka antum sekalian, khusus daka jamaah yang ada di grup Majelis Taklim Kitab Salafus Shalihin. Kita pertama mengucapkan minal aidin wal faizin wal makbulin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung, bisa kembali kepada Allah, ke fitrah manusia, dan semoga menjadi orang-orang yang dimakbul semua amalan-amalannya, khusus epon para ikhwan seberkorban di hari korban ini, baik berkorban kambing maupun berkorban sapi dan hewan-hewan ternak yang lain. Batan kaula mohon maaf yang tidak ada batasnya kalau ada
kekhilafan, dosa, salah sikap, ucapan, dan semua yang disengaja dan tidak disengaja. Dan kaulah minangka manusia biasa, tidak lepas dari kekeliruan, walaupun itu tidak disengaja. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadirin wal hadirat, para ikhwan sekalian di mana jua berada yang saya hormati. Mengenai korban yang dilakukan oleh para ikhwan muslimin dan muslimat di mana jua berada, itu menunjukkan peristiwa, menauladani peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berkorban 1000 kambing dan 300 sapi dan 100 unta. Sampai di situ para malaikat mular menangis melihat pengorbanan begitu besar, pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana di dalam Al-Quran dicantumkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbuna wa ma tunfiku bi syai'in alim. Tak bakal Najaria meraih satu kebahagiaan, yaitu surga, birra hatta tunfikuna, sehingga mereka menginfakkan mimma tuhibbuna, dari harta apa yang mereka cintai. Wa ma tunfiku min syai'in bihi alim, dan apa-apa yang mereka infakkan, bisyai'in, dengan sesuatu, bihi, maka dengannya Allah Maha mengetahui. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi pengorbanan itu bukan korban yang dikorbankan itu, binatang ternak yang dikorbankan itu bukannya darahnya yang sampai kepada Allah dan bukannya dagingnya, tapi melainkan nikah keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makin banyak pengorbanannya, makin besar harta yang dikorbankan, maka makin besar pahalanya. Perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala, makin dekat pendekatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kurang daripada itu, Nabi Ibrahim masih merasa kurang lagi, maka terlintas niat, kalau punya anak laki ingin dikorbankan, disembelih untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka daripada itu, Nabi Ismail manusia disembelih oleh Nabi Ibrahim, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menggantikan dengan kambing gibas dari surga yang pernah dikorbankan. Kambing seorang korbannya seorang hamba Allah di waktu masa dahulu. Maka kambing itu diturunkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pengganti Nabi Ismail alaihissalam, sebagai bentuk maha melihat Allah dan maha mengadili Allah. Tidak mungkin manusia. Karena itu adalah ciri-ciri maksud daripada menyembelih Nabi Ismail. Berarti kita harus berkorban
jiwa, raga, harta, darah daging kita diinfakkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam berani menginfakkan daging darahnya sendiri untuk diinfakkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di dalam ayat suci Al-Quran Allah menerangkan, Innallaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwaluhum yuqatilu fi sabilillah. Sengkok meledak kareng orang beriman, orang-orang yang beriman. Saya membeli kepada orang-orang yang beriman. Anfusahum, jiwa raganya, daging darahnya. Wa amwaluhum, harta mereka. Fi sabilillah, dalam jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya segala sesuatu yang kita miliki, bahkan nyawa sekalian, harus kita korbankan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi waktu, masa, harta, benda kita. Itulah yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim, dan makanya Nabi Ibrahim artinya sebagai ibrah, kasih sayang, ibrah untuk ditauladani kepada umat manusia di permukaan bumi ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dan kaulah sedikit ingin melanjutkan mengaji hikmah daripada mengenai Hari Raya Idul Adha, sekaligus mengenai salat, dan setelah di hari Lebaran Idul Adha ini apa-apa yang perlu kita lakukan, yang dianjurkan atau disunnahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita mengaji sedikit. Sebelumnya kita baca doa dulu supaya ilmu ini masuk dan menjiwai, mendarah mendaging kepada hati sanubari kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimni ilman afqahu bi awamirika wa nawahiyaka warzuqni fahman a'lamu bihi kaifa unajika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqni fahman nabiyyin wa hifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimni bi nuril fahmi wa akhrijni min dhulumatil wahmi waftah li abwaaba rahmatik وانشر علي من خزائن علمك يا ارحم الراحمين. ربي زدني علما وارزقني فهما. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اغننا بعلمك وزينا بالعلم واكرمنا بالتقوى والاستقامة واعذنا من موجبات الندامة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. Dalam salat Aidil Adha, salat Aidil Adha atau hari Raya Haji sangat sunnah, yaitu sunnat muakkadah, sunnat yang menghampiri kewajiban yang tidak pernah ditinggal oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di samping sebagai syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Waktu salat Aidil Fitri banyaknya, yaitu 2 rakaat. Perlu diketahui pada salat Aidil Adha ini
Salat atau hari raya Idul Adha disunnahkan bertakbir 7 kali di dalam rakaat pertama, dan di dalam rakaat kedua disunatkan 5 kali bertakbir. Setelahnya membaca surat Al-Fatihah dan setelah baca surat Al-Fatihah di rakaat pertama disunnahkan membaca Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa wa sawwa walladzi qaddara fahada, dan seterusnya. Dan pada rakaat kedua disunnahkan membaca Hal atakal hadithul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khasyiah, dan seterusnya, atau membaca kulhu. Setiap takbir membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah, maha suci Allah, walhamdulillah, dan puji-pujian mungku Allah subhanahu wa ta'ala, wa la ilaha illallah, dan sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib disembah seutuhnya melainkan Allah, wallahu akbar, dan Allah maha besar, wala haula wala, dan tiada daya upaya, wala quwata, dan kekuatan, illa billah, terkecuali kekuatan daya upaya Allah subhanahu wa ta'ala al-aliyil azim, Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Dalam makna wala haula wala haula, yang tidak ada yang kuat menyimpang dari maksiat, wala quwata, bang tidak ada yang kuat bertaat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melainkan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun di sesudahnya takbiratul ihram, maka sunat membaca ayat iftitah, membaca doa iftitah, kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, dan seterusnya. Disunnahkan, tidak baca pun tidak apa-apa. Waktu salat dimulainya waktu salat Idul Adha kira-kira satu tongkat, kira-kira 2 meter tingginya matahari naik daripada bumi. Di antaranya kisaran jam 6:30, jam 7, jam 8, jam 7:30, jam 9, sampai kurang lebih jam 10 boleh melaksanakan salat Idul Adha. Tapi pada umumnya dilaksanakan biasanya jam 7 atau jam 8 pada umumnya. Dalam khilaful ulama, yang lebih utama cuma
Kalau salat Idul Fitri maka sunat diakhiri sedikit sampai kira-kira jam 8:30. Jadi memulai salat Idul Adha dan Idul Fitri, kalau Idul Fitri bisa diperlambat, kalau Idul Adha bisa dipercepat karena untuk melaksanakan acara penyembelihan. Menabi salat Idul Adha telasan riyaja atau hari raya haji, maka sunat dipercepat. Jadi dilaksanakan kira-kira jam 8 supaya waktu penyembelihan korban luas waktunya. Sebab waktu penyembelihan hayawan korban yang paling utama setelah salat telasan, yaitu keluar daripada masjid, daripada melaksanakan salat Id. Yang perlu dilaksanakan termasuk mandi, karena telasan dimiliki orang-orang yang hadir kepada untuk bersalat Id, dan waktu disunatkan mandi mulai tengah malam. Lebih bagusnya ketika mau berangkat, yang penting tidak waktunya tidak ketinggalan. Mau berangkat tinggal 1 jam, kurang-kurang lambat-lambat setengah jam, itu bagus mandi, itu sunnah, disunnahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnat juga memakai minyak wangi-wangian. Dan sunat juga berhias, berdandan. Yang sunat juga memakai pakaian yang putih. Lebih utama memakai berwarna putih angin. Kalau ada pakaian lebih bagus walaupun tidak berwarna putih, lebih mahal, lebih bagus, itu sunnah dipakai. Kalau benda hias di hari Jumat, maka lebih utama memakai yang berwarna putih. Walaupun ada pakaian yang lebih bagus tapi tidak berwarna putih. Jadi kalau hari Jumat harus wajib memakai paling sunnah memakai warna putih. Masalah pakaian yang bagus, dianjurkan juga kepada anak-anak kecil, orang-orang bini, anak-anak kecil, dan orang-orang perempuan yang tidak ke masjid atau tidak ke musala di rumahnya, terus berpakaian hiasan-hiasan. Sunnah juga
menghilangkan kotoran-kotoran, menghilangkan, dan sunnah juga memotong rambut, kumis, kuku. Angin orang seakar berkorban nengitelasan haji, maka mulai tanggal 1 bulan haji sunnah tidak mengetok kokoh, tidak memotong kuku, dan tidak bercukur, walaupun di hari Jumat. Sekiranya jadi mudarat. Sunnah juga di tempat menghadap salat hari raya Aid supaya mendapat keutamaan mendekati imam barisan paling depan. Sampai menunggu waktu salat Id. Dan imam mangkat keutamaan angin imam sunnah berangkat bila setelah ngadeg salat telasan. Jadi imam sunnah berangkat ketika ampun mau melaksanakan salat Id. Kalau sudah selesai salat Id, maka bila mulai sunnat melewati jalan-jalan yang lebih dekat ke rumah. Jadi sunnat melalui jalan yang terdekat sekiranya cepat sampai ke rumah, ditimbang mangkatnya. Kalau mangkatnya enggak apa-apa, tapi kalau pulangnya disegerakan, cari jalan alternatif untuk cepat sampai. Dan sunat berjalan kaki. Kalau karena jauh tidak kuat berjalan, maka tidak apa-apa menaiki kendaraan. Sesudah membaca Fatihah, sunat membaca surah Qaf. Dengan rakaat yang kedua mahud surat Iqtarabatis Sa'ah, atau bandanya membaca Sabbihisma Rabbikal A'la, dan rakaat kedua membaca Hal Ataka Hadithul Ghasyiyah sampai selesai, atau sekurang-kurangnya surat Al-Ikhlas. Sunnah bertahniyah atau mabunga orang, menggembirakan orang, itu sunnah, yaitu mengucap ucapan selamat dan yaitu ucapan minal aidin wal faizin, artinya moga-moga kita dan sampean termasuk
kepada orang-orang yang kembali kepada fitrah, kepada bersih, tidak punya dosa lagi. Dan moga-moga termasuk kepada orang-orang yang beruntung. Perlu ditambah lagi lafaz kulla amin wa antum bi khairin. Mudah-mudahan sampean di tiap-tiap tahun tetap nang di dalam keberadaan bagus, dan sunnah juga menjawab dengan jawaban yang sama atau lebih banyak pujiannya kepada orang yang mengucapkan. Dan sunnah mendoakan dan sunnah memintahkan maaf, mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum wa ghafara dzanbaka. Semoga Allah menerima ibadah kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menebus dosa-dosa kita semua. Dan sunat juga dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersalam-salaman dengan orang satu jenis, laki-laki pada laki-laki, perempuan pada perempuan, sunnah. Angin amrad jamil atau nak kanak laki se ganteng, nak kanak yang ganteng, maka tidak sunnah disalamin, tidak sunnah bersalaman. Manabi orang bini salaman dan orang laki bukan mahramnya dan tak lampin, tidak berlapis, maka hukumnya haram. Jadi harus pakai sarung tangan. Dia tidak boleh bukan mahramnya yang bisa dinikahi, itu tidak boleh bersalaman kalau tidak ada lapis. Sunnah memperbanyak melaksanakan ibadah dengan malam telasan, sebab tekah yang dalam setong hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya lailatal id ahyallahu qalbahu yauma tamutul qulub. Artinya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya lailatan aid, pasera-pasera orang-orang yang ngudiih deka malam telasan, maka Allah Ta'ala bakal mengudiih hatinya. Ahyallahu qalba yauma tamutul qulub, yaitu di waktunya hati makhluk sama-sama mati kelaben, sebab matinya hubbud dunya, cinta ke dunia. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttafaq alaih. Neng di malam telasan fitrah mulai dari compet are, yaitu sunat bertakbir
sama dengan orang lelaki atau perempuan, dan sama dengan orang yang baik di rumah-rumah atau tepat perjalanan, atau yang dimaksud yaitu bukan bertakbir sampai berjalan dan takbir keliling, itu tidak diperbolehkan. Dan tidak sunnah bertakbir keliling. Lebih baik yang dimaksud yaitu orang-orang yang tepatnya perjalanan, terkecuali orang dalam perjalanan atau orang musafir boleh. Bukannya orang yang santai-santai keluar di rumah bertakbir keliling, itu tidak boleh. Kecuali ada kebutuhan dalam perjalanan, itu boleh. Sunat bertakbir juga takbir keliling, saya ampun dijelaskan, yang biasa terjadi di malam telasan fitrah, maka yaitu pantas memakai atau pantas dicegah oleh para ulama atau para tokoh-tokoh atau pemimpin-pemimpin masyarakat langkong-langkong pemerintah, sebab perkara-perkara saya larang agama kemungkaran yaitu sangat lebih banyak terjadi ditimbang dari kemaslahatan. Jadi semestena pemerintah panika melarang menyeka takbir keliling, bukan senajan mendukung, bukan senajan menganjurkan supaya takbir keliling sedang musalla dan masjid sebedah nang ibatisaan manika sangat sepi karena orang-orang pada takbir keliling. Jadi tidak diperbolehkan bertakbir keliling dengan sengaja. Tapi kalau di dalam keadaan perjalanan atau musafir, atau tidak sengaja, atau ada kepentingan yang mustahak yang harus baru diperbolehkan dalam perjalanan. Karena mengenai dengan para pemuda yang tipis imannya, di mana yaitu cuma mencari pacaran atau mencari perempuan-perempuan yang bukan mahramnya pas ngucap takbir keliling, sehingga barang-barang yang jelek dimasukkan dak kasih bagus atau dicampur dak kasih baik, maka tidak diperbolehkan. Tetapi yang menjadi pemerintah di zaman sekarang, banyaknya orang yang cuma mikirin
urusan dunia dan urusan kehidupan dan sama sekali tidak mikir agama dan buta daripada hukum-hukum syariah, maka pas mendorong atau setuju atau tidak melarang takbir keliling sabab dari memikir kerusakannya agama Islam, tidak memikirkan kerusakan agama, terkadang pas takbir sambil dimusiki, ditapui dengan bunyi-bunyian, padahal tujuan takbir kepanika kagungake Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi, ulama telah menghukumi bahwa sesungguhnya takbir yang disertai dengan bunyi-bunyian yaitu adalah hukumnya haram, karena tidak memuliakan dengan lafaz-lafaz takbir. Jadi sebagian ulama dalam membaca takbir, yaitu ulama menghukumi haram hukum. Tapi karena tidak tahu arti takbir dan tidak tahu tujuan takbir, maka pas takbir dengan musik, diiringi alat-alat musik, dan hati menjadi lalai lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, diganti dengan hati condong kepada musik dan benar-benar tipuan dan godaan dari syaitan yang sebagian banyak umat Islam tidak merasa bahwasanya dirasuk tipuan setan karena tak oning dekat hukum-hukum agama. Jadi sangat benar Nabi Al-Allama Asy-Syaikh Muhammad bin Alawi Al-Maliki Atabu seartena tak masuk dekat paling rajana musibah agama Islam ing kibanika berataah mencukupi bang umur kebudohan kepada hukum-hukum agama Islam. Jadi cubanya nasib seseorang itu adalah itu bodoh dalam tentang hukum-hukum agama Islam. Kata Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, Sayyid Muhammad ibn Alawi Al-Maliki
Al-Hasani Al-Makki. Jadi yang paling bagus supaya bertakbir khusyuk, tidak usah berjalanan, dan tidak ulama yang menghukumi bahwa sesungguhnya takbir keliling yang terjadi di zaman sekarang yaitu lebih bagus ditimbang bertakbir neng ko bengko angin ulama se andi sepat pada beng Bal'am benu Ba'ura se afiluk dari perkara sehak beng intar daga se batil beng nyimpang dari perkara-perkara se leres beng intar daga se salah kalaban sabab dicapai dikena sogo atau karena termasuk pemerintah atau karena kalatur atau karena kalator kebe in mainan kalaban hawa nafsu dan pendapat dan hukum panika yaitu disetujui bareng ulama yang pada memikiri bang secemburu daga agamana wallahu ta'ala a'lam bishawab. Semoga peringatan ini menjadi peringatan yang meresap ke dalam hati kita, khususnya kepada semua para ikhwan yang ada di grup pengajian kitab Salafun Salih. Semoga Rabbi zidna ilma wal hikmah bis sholihin. Semoga Allah terus mencucurkan ilmu dan memasukkan kita semua ke dalam rombongannya orang-orang yang soleh yang betul-betul berpegang teguh kepada tali agama Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita ulangi dan saya akhiri kembali. Saya mohon maaf lahir dan batin, minal aizin wal faizin wal maqbulin wa afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.